warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning mom, good morning dad, good morning students. How are you today? Teacher Dia hope you always keep healthy and keep spirit for learning today. Okay, before we start, let us saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mulai saja ya pembelajarannya. Let's check this out. Pada hari ini, kita akan belajar tentang menentukan keliling, luas, dan volume dengan satuan tidak baku. Mari kita simak bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menentukan keliling dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Yang kedua, menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Yang ketiga, menentukan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Menentukan keliling dan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah sebutan untuk bangun-bangun yang terdiri dari dua dimensi. Bangun dua dimensi merupakan bangun yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Macam-macam bangun datar. Nah, bangun datar ada bermacam-macam, yaitu ada persegi, ada segitiga, ada oval, ada lingkaran, ada bangun sembarang, ada layang-layang, belah ketupat, trapesium, yang terakhir ada jajar genjang. Pengertian keliling dan luas. Keliling bangun datar adalah hasil penjumlahan semua panjang sisi-sisi bangun datar. Sedangkan luas bangun datar adalah daerah di dalam bidang datar. Nah, untuk menentukan keliling dari suatu bangun datar, kita dapat menggunakan satuan baku dan tidak baku. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional dan tidak berubah. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Alat ukur satuan panjang yang baku misalnya penggaris, meteran, dan lain sebagainya. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang belum dibakukan, sehingga pengukurannya berbeda-beda tergantung pada alat ukur atau benda yang digunakan. Alat ukur satuan panjang yang tidak baku misalnya jengkal, depa, hasta, batang korek api, atau persegi satuan. Menentukan keliling dengan satuan tidak baku. Wayan memiliki selembar kertas seperti pada gambar berikut ini. Kita akan mengukur keliling kertas yang dimiliki Wayan dengan menggunakan satuan tidak baku. Kali ini kita akan menggunakan batang korek api yang digunakan untuk mengukur keliling kertas yang dimiliki Wayan. Pertama, kita hitung panjang kertas yang dimiliki Wayan. Ada berapa batang korek api yang diperlukan untuk mengukur panjang kertas Wayan? Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, panjangnya sama dengan 5 batang korek api. Kemudian yang kedua, kita hitung lebar kertas yang dimiliki Wayan.
ada berapa batang korek api yang diperlukan untuk mengukur lebar kertas wayan? Kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3, 4. Lebarnya sama dengan 4 batang korek api. Kemudian kelilingnya adalah 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api. Selanjutnya ditambah 4 batang korek api ditambah 4 batang korek api. Jadi, karena 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api, perkaliannya adalah 2 dikali 5. Ditambah 4 batang korek api ditambah 4 batang korek api, perkaliannya adalah 2 dikali 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi 10 ditambah 8 sama dengan 18 batang korek api. Menentukan luas dengan satuan tidak baku. Perhatikan contoh soal berikut ini. Kita dapat menentukan luas suatu bangun datar dengan menggunakan persegi satuan. Kira-kira berapa persegi satuan untuk mengisi luas berikut ini? Pertama-tama kita hitung panjang persegi satuan. Ada berapa persegi satuannya? 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya adalah 5 persegi satuan. Kemudian berapa lebar persegi satuan? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Lebarnya adalah 4 persegi satuan. Maka luasnya adalah 5 dikali 4 persegi satuan, sama dengan 20 persegi satuan. Perhatikan kembali contoh soal berikut ini. Kira-kira ada berapa ya luas bangun datar berikut ini? Seperti biasa, ingat kita bisa menggunakan persegi satuan. Pertama kita hitung panjangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Panjangnya adalah 7 persegi satuan. Kemudian lebarnya kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Lebarnya adalah 4 persegi satuan. Untuk menentukan luas suatu bangun datar, caranya adalah panjang dikali lebar. Nah, tadi panjangnya adalah 7 persegi satuan, kemudian lebarnya adalah 4 persegi satuan. Jadi, 7 dikali 4 persegi satuan. Hasilnya sama dengan 28 persegi satuan. Mari kita berlatih lagi yuk. Dapatkah kalian menghitung luas bagian di bawah ini? Ingat ya, ini disebut 1 persegi satuan. Sedangkan gambar segitiga ini disebut setengah persegi satuan. 2 buah segitiga sama dengan 1 persegi satuan. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu banyaknya persegi satuan. Ada berapa persegi satuannya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10, 11, 12. Jadi jumlah perseginya adalah 12 persegi satuan. Kemudian kita hitung jumlah segitiga. Kemudian kita hitung jumlah segitiga yang ada pada gambar berikut ini. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Karena setiap dua buah segitiga adalah satu persegi satuan, maka ini ada 2 persegi satuan. Jadi, 12 persegi satuan ditambah 2 persegi satuan hasilnya adalah 14 persegi satuan. Menentukan volume bangun ruang menggunakan satuan tidak baku. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebutan untuk benda-benda yang terdiri dari 3 dimensi. Bangun ruang memiliki volume yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Macam-macam bangun ruang yaitu prisma, kubus, balok, bola, kerucut, tabung, dan limas. Pengertian volume. Volume suatu benda atau sering disebut juga isi atau kapasitas adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Volume suatu benda dapat diukur dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Alat ukur satuan volume yang tidak baku misalnya gelas, ember, mangkuk, atau kubus satuan. Menentukan volume dengan satuan tidak baku. Perhatikan gambar kubus di samping. Ada berapa kubus satuan pada gambar di samping? Dalam menentukan volume dengan satuan tidak baku, kita dapat menggunakan kubus satuan sebagai alat ukur. Nah, panjangnya adalah ada 2 kubus satuan. Kemudian lebarnya ada 2 kubus satuan. Tingginya ada 2 kubus satuan. Banyaknya kubus satuan adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi banyaknya kubus satuan adalah 8. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dalam video pembelajaran ini. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of the mankind. Amin. Kurang lebihnya Teacher Dia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.